Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan ya, sampai di pertemuan keempat kita hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik, hari ini kita akan masuk pada materi tentang menentukan jenis segitiga berdasarkan panjang sisi dari segitiga tersebut. Jadi dilihat dari panjang sisinya bisa tahu ya bahwa jenis segitiga ini apakah dia segitiga tumpul, segitiga lancip, ataupun segitiga siku-siku. Jadi pada pembahasan kali ini kita hanya menentukan jenis segitiga ini dari 3 bentuk yang saya sampaikan tadi ya, yaitu apakah dia lancip, tumpul, atau siku-siku. Oke. Ya, langsung saja kita masuk ya. Jadi cara mengetahui dia segitiga, siku-siku, lancip, dan tumpul itu bisa menggunakan Pythagoras. Di pertemuan yang sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa teorema Pythagoras secara umum itu adalah kuadrat sisi miring ini sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Jadi pernyataan itu yang akan kita masukkan ke dalam penyelesaian untuk indikator hari ini ya. Yaitu pertama, kita misalkan dalam suatu segitiga, yaitu segitiga ABC memiliki panjang sisi yang diwakili oleh sisi A kecil, B kecil, dan C kecil. Kita asumsikan panjang sisi A itu adalah sebagai sisi miring, sedangkan sisi B dan sisi C ini berupa alas ataupun tingginya, atau biasa kita artikan dua sisi yang lainnya. Maka kita dapat menentukan jenis segitiganya dengan menggunakan teorema Pythagoras, yaitu yang pertama, jika A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Ini sejalan dengan kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. Maka sudah jelas segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Kemudian yang kedua, jika A pangkat 2, jadi di sini kita baca itu A pangkat 2 lebih kecil. Jadi kalau lambangnya seperti ini itu lebih kecil ya. Lebih kecil berarti kuadrat sisi miring itu lebih kecil dari jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, yaitu B pangkat 2 dan C pangkat 2 nya kita jumlahkan, maka dia merupakan segitiga lancip. Kemudian yang ketiga, itu jika A pangkat 2 atau sisi miringnya itu biasa diartikan dengan sisi terpanjangnya. Jadi kalau lambangnya seperti ini, berarti itu lebih besar. Jadi A pangkat 2 lebih besar dari B pangkat 2 tambah C pangkat 2, maka kita bisa simpulkan dia merupakan segitiga tumpul. Oke, kita lanjut. Misalkan contoh, jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya 10 cm, 6 cm, dan 8 cm, maka segitiga tersebut termasuk segitiga ya. Jadi untuk menjawabnya, jawab. Jadi pertama itu kita misalkan dulu, panjang sisinya tadi kan adalah 8, ada 6, ada 10. Jadi kita kelompokkan sesuai dengan konsepnya yang tadi. A itu adalah sisi yang terpanjang atau sisi miringnya ya. Kemudian
B dan C itu adalah sisi yang lainnya. Maka kuadrat sisi miring atau sisi terpanjang berarti A pangkat 2 ini sama dengan, jadi sini sisi terpanjangnya itu 10. Kemudian dua sisi yang lainnya itu 8 dengan 6. Berarti A pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat 2. Berarti A pangkat 2 itu sama dengan 10 pangkat 2 kan 10 kali 10. Jadi 10 kali 10 dapat 100 ya. Oke. Selanjutnya jumlah kuadrat sisi yang lainnya. Kita jumlahkan kuadrat sisi yang lainnya, yaitu sisi B pangkat 2 ditambahkan dengan C pangkat 2. Berarti 8 pangkat 2 ditambah 6 pangkat 2. Maka B pangkat 2 tambah C pangkat 2 sama dengan 8 pangkat 2 kan 8 kali 8, hasilnya 64, ditambah dengan 6 pangkat 2 hasilnya 36. Jadi B pangkat 2 tambah C pangkat 2 ternyata hasilnya sama dengan 64 ditambah dengan 36. Kita peroleh nilainya itu sama dengan 100. Dengan demikian kita bisa dapatkan hubungan A pangkat 2 itu ternyata sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Kenapa kita asumsikan seperti itu? Ya. Di sini sudah kelihatan ya bahwa nilainya A pangkat 2 ternyata sama dengan nilainya B pangkat 2 tambah C pangkat 2. Itu sama-sama 100. Maka kita bisa kelompokkan atau kita bisa gunakan hubungan, simpulkan hubungannya seperti ini. Karena dia sama sesuai dengan sifat yang pertama tadi. Ya. Sesuai sifat yang pertama, kalau A pangkat 2 sama dengan B pangkat 2 tambah C pangkat 2, maka ini dinamakan segitiga siku segitiga siku-siku ya. Itu kesimpulannya. Oke. Sekarang kita lanjut. Contoh kedua. Jika diketahui segitiga ABC dengan panjang sisinya 10 cm, 15 cm, dan 17 cm, maka segitiga tersebut itu termasuk segitiga apa? Sama dengan yang tadi caranya. Jadi pertama kita kelompokkan dulu panjang sisi yang terpanjang ya. Itu sisi terpanjang kan tadi kita peroleh 17, 15, 10. Setelah itu maka kita bisa simpulkan ini kita misalkan dia sisi miringnya. Ya. Ya sisi miringnya. Oke, jadi kuadrat sisi miring berarti A pangkat 2 sama dengan 17 pangkat 2. Dapat 17 pangkat 2, 17 kali 17 itu kita peroleh 289. Ya. Selanjutnya jumlah kuadrat sisi yang lain sama dengan tadi, berarti B pangkat 2 tambah dengan C pangkat 2. B pangkat 2 tambah C pangkat 2, maka B pangkat 2 tadi kita misalkan 15. Kemudian C pangkat 2 itu adalah 10 pangkat 2. Berarti 15 pangkat 2 tambah dengan 10 pangkat 2. Maka oleh 15 pangkat 2 itu kan 225, 10 pangkat 2 kan 100. Jadi 225 tambah 100 itu 325. Kita bisa simpulkan ini dengan yang ini. Bagaimana angkanya? Mana lebih kecil? Berarti ini kita bisa simpulkan ya. 289 itu lebih kecil dari 325. Bagaimana kalau dia lebih kecil? Sesuai dengan konsepnya tadi. Ya, maka kalau dia lebih kecil sisi miringnya daripada jumlah dari
kedua sisi yang lain, berarti dia merupakan segitiga lancip. Oke, kita melangkah ke soal yang ketiga. Jika diketahui segitiga ABC dan panjang sisinya 12, 16, 12 cm, 16 cm, dan 21 cm, maka segitiga tersebut adalah segitiga apa? Nah, sama halnya dengan yang tadi. Pertama kita urutkan dulu mana yang terpanjang. Di sini sisi terpanjang misalkan adalah A, kemudian sisi yang lainnya adalah B dengan C, terserah di situ. Nah, berarti hanya paling angkanya umpamanya dengan yang lainnya. Ke-21 kan lebih besar dari 16 dan 12, berarti 21 adalah sisi miringnya. Sama, jadi A pangkat 2 sama dengan 21 pangkat 2. Nah, berarti A pangkat 2 hasilnya 441. Di jumlah kuadrat sisi yang lainnya, sama juga B pangkat 2 tambah C pangkat 2, berarti 16 pangkat 2 tambah 12 pangkat 2. Nah, maka di sini B pangkat 2 ditambah C pangkat 2 berarti 16 pangkat 2. 16 kali 16 itu dapat 256. Kemudian 12 pangkat 2, di 12 kali 12 dapat 144. Jadi 256 tambah 144, dapatnya 400 ya. Nah, ini kita lihat kalau kita hubungkan antara angka 441 dengan 400 itu ternyata kita bisa simpulkan bahwa 441 ini lebih besar dari 400. Kalau lebih besar berarti dia merupakan segitiga tumpul ya. Iya, sesuai dengan konsep awalnya tadi. Oke. Ya, sekian untuk pembahasan kita, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.